warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Pepi akan menjelaskan tentang penggunaan Laravel pada pembuatan portofolio. Pertama-tama, sebelum kita menggunakan Laravel terlebih dahulu, pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu code editor. Biasanya saya menggunakan Visual Studio atau kalian bisa menggunakan Atom dan lain-lain. Nah, kalian tinggal buka aja websitenya Visual Studio lalu download di sini. Nah, berhubung karena saya sudah mendownload Visual Studio, selanjutnya adalah kalian bisa mendownload Composer agar bisa men-setting Laravel. Nah, ini kalian download aja. Nah, biasanya tuh ini saya karena pakai operasi sistem Windows udah langsung menuju operasi sistem Windows. Jika kalian misalkan ingin beda gitu, kalau pakai Macintosh atau yang lain, itu bisa dipilih yang lain sih, dokumentasi yang lain, package yang lain. Nah, di sini kalian bisa cari aja, semua udah lengkap. Nah, setelah itu sebelum install Composer, kalian install dulu XAMPP-nya. XAMPP gunanya buat apa? Biar bahasa PHP dasarnya itu bisa kebaca ya di browser. Nah, kalian bisa pilih versinya. Di sini ada 7.4, 8.0, 8.1. Karena saya udah mendownload XAMPP-nya yang 7.4 dan komposernya yang terbaru 2.3 buat sekarang 2022. Jadi langsung kita lewat aja. Mari kita buka Laravel. Oh iya, kita buka Laravel untuk mendownload documentation framework. Nah, versinya di sini kalian bisa pilih ya. Kalau saya pakai versi 8 karena saya ingin menggunakan downloadnya pakai Composer. Kalau misalkan langsung pakai Getting Started langsung Windows atau Macintosh atau Linux, kalian juga bisa. Nah, karena saya pengen pakai Composer, jadi saya lihat di Composer. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau gitu kita mulai aja. Pertama kalian tentuin dulu foldernya tuh mau disimpan di mana. Saya folder nantinya Laravelnya, frameworknya mau disimpan di mana. Saya disimpannya di aplikasi. Aplikasi itu disimpan di F aplikasi. Caranya gimana? Nah, di dalam aplikasi ini kalian klik kanan ke Gitbash. Oh iya, lupa. Buat teman-teman yang belum download Gitbash, download dulu ya. Gitbash biar bisa cepet sih. Download dulu. Nah, ini kan saya karena pakai Windows, jadi ini langsung ke Windows. Atau kalian bisa pilih di sini ada Macintosh, Linux dan lain-lain. Karena saya udah download, jadi kita langsung aja ya. Tadi kita klik kanan, klik Gitbash. Nah, di sini kan cara buat foldernya itu sama kayak yang di sini ya. Nah, ini yang kalau kalian kopinya tuh kalau di webnya masih bisa pakai Ctrl+C. Cuman kalau buat di Gitbash-nya itu di sininya itu kalian nggak boleh Ctrl+V atau Ctrl+C karena itu bakalan, kalau misalkan kalian udah buka folder terus kalian udah buka Gitbash terus kalian Ctrl+C itu nggak bakal jalan, bakal stop gitu. Jadi harus pakai klik kanan, klik paste gini. Nah, berhubung saya udah buat folder sebelumnya, jadi kita nggak usah pakai ini. Kita caranya saya pengen langsung panggil folder saya. Nah, cara manggilnya adalah klik ls, folder yang udah dibuat, terus kalian copy. Kalau saya kan ada ini nih. Kalau saya ada ini portofolio saya ya kan, portofolio Laravel. Cara manggilnya itu cd portofolio Laravel. Langsung kalian enter. Udah kalian enter,
langsung kalian ketikkan PHP Artisan Serve seperti ini. Nah, linknya ini kalian copy aja, klik kanan. Oh ya, ininya jangan ditutup ya, kalau ditutup nanti nggak bisa kebaca. Nah, ini portofolio saya yang udah saya buat. Caranya seperti itu kawan-kawan, teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung ya, ini kok udah jadi aja gitu, gimana sih cara ngedit dan bla bla blanya, ya saya demolisasiin aja ya, biar lebih ngerti. Bentar, udah lama teman-teman. Nah, buat kalian misalkan kalau bingung soal Laravel itu jangan panik, kalian bisa lihat di dokumentasinya ya. Nah, misalkan di sini semua tuh udah lengkap, kalian bisa cari tahu sendiri dari mulai install, dari mulai penggunaan dan lain-lain. Ya, contoh kita nyari roots. Nah, ini cara nulis roots. Nanti kita dipakai juga ini gunanya buat bisa manggil folder ini loh. Ini kan ini nih. Contoh kayak pengen dikasih about, ada ngasih about kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak kebaca atau nggak ada ya kan, nah, bisa kalau lama gini nggak ada, no kan nggak ada. Ini karena kalian belum bikin file PHP Blade roots about itu, terus belum disinkronisasi, dikonfigurasi ke rootsnya gitu, jadi nggak bisa baca. Daripada bingung, kita langsung aja ya lihat di code editornya. Bentar ya teman-teman. Ini kita balikin. Oh ya, ini saya menggunakan single slide ya, jadi semuanya dari mulai home about kontak tuh satu file gitu, satu file index, nggak ngelink gitu. Nah ini, bentar ya, agak pertama-tama setelah kalian masuk ke program Visual Studio-nya, kalian buka folder kalian. Caranya open folder aja langsung, jangan open file. Kalau open file tuh itu ngambilnya cuma satu doang. Kalau open folder tuh banyak gitu, semua folder kayak gini. Cari agak lama, soalnya agak berat. Dan jalanin OBS juga. Nah ini. Nah, ini programnya. Saya mulai jelasin dari satu-satu ya. Pertama kita buka dulu resource-nya, maksudnya ada file-file apa aja sih. Biasanya kalau kalian udah install yang kayak tadi tuh, yang Laravelnya diinstal dari Gitbus atau mungkin CMD, jika kalian nggak ada Gitbus atau mungkin yang lain ya, compiler yang lain, itu biasanya ya yang muncul tuh kalau default tuh kayak gini. Kayak gini, ini udah default ini semua. Nah, cuman kayak yang CSS, JS kayak gini tuh itu nggak ada ya. Kalau di publik kan biasanya tuh ini nggak ada, ini saya nambahin sendiri. Biasanya tuh cuman kalau awalan tuh HTACS ini dan ini, dan di yang lain cuma kayak gini udah bener. Nah, caranya gimana sih kalau kalian misalkan pengen nambahin apa sih biar bisa nggak default gitu? Yang kan biasanya kalau awal bikin manggil Laravel tuh biasanya tampilannya tuh nggak kayak gini ya teman-teman, nggak kayak gini, kayak gini nggak, ini udah diedit. Itu biasanya welcome to Laravel. Nah di mana itu file defaultnya tuh di sini. Nah di sini di view itu ada. Nah ini kalian kalau misalkan awalan nih ini
Nah, di Roads-nya di sini itu tuh dia manggilnya di sini bukan home tapi welcome. Kalau kalian bingung kita contohin aja ya mungkin. Karena saya ini udah buat apa? Udah buat jadi kita ulang aja kayak gini misalnya. Saya reference. Nah, kayak gini tampilan awalnya. Karena saya tugasnya sekarang adalah buat portofolio jadi saya panggilnya yang home. Nah, seperti ini. Nah, itu cara pembuatannya kan biasanya kalau ini kan udah ditambah-tambahin ya ada A B C D E F G itu banyak banget. Nah kalian misalnya kalau bingung caranya di sini ada nih di Laravel sendiri, kalian cari aja di sini di search roads kayak tadi. Ntar nih muncul, nah ini saran-sarannya semuanya ada sih di sini. Nah ini juga bisa nih, ini kan cara callback ya, callback tuh manggil ulang gitu. Nah kalau ini cara manualnya tulisnya. Nah, itu di bagian roots, ini sekarang di bagian view. Nah, misalkan kalau kalian pakai PHP, itu kan bikin filenya kayak gini nih. Misalkan di sini ke view, ke resort langsung ke view. Yang tiga ini dibiarin aja karena nggak terlalu berpengaruh karena kita sekarang makanya cuma MVC ya. Eh, jadi ini kita tambah file di sini contoh misalkan ini contoh dot blade karena kita pakai PHP bukan PHP biasa apa Laravel bukan PHP biasa. Ini kosongan ya kita panggil aja ya. Contoh kita buat satu di sini misalkan ini contoh folder. Nah kalau misalkan kalian buat gini aja langsung terus di sini ya di search gitu ya, slash contoh itu gak bakal nggak ada. Nah kayak gini caranya gimana biar bisa kepanggil, itu kita balik lagi ke roots, kita ke sini misal yang blog yang about ini kita ganti pakai contoh, kita, kita save, kita refresh, nah ada kan. Nah terus pengen ngedit tampilannya kayak gimana, oh itu gampang, kalian jangan panik. Buat CSS itu di sini, di dalam sini di publik. Nah ini biasanya kalau kalian pakai Bootstrap tuh kan biasanya udah dapet jadi ya paket jadi ya, atau misalnya kalian beli resort gitu, beli front end dari orang gitu yang 100.000 atau 50.000 itu udah bagus. Itu nanti CSS-nya, fontnya, image-nya, JS-nya, atau mungkin pakai Slicker ya, yang lain-lain itu masukin aja di sini. Nah, yang kayak folder-folder index HTML-nya kalian simpan di resort di sini. Nah, gitu. Mungkin itu aja penjelasan soal penggunaan PHP fundamental tentang pembuatan portofolio. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.